Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Nah teman-teman, kali ini di depan kita ada sebuah Vespa yang cukup legendaris dan cukup diminati ya sama kalangan pecinta Vespa. Sekarang populasinya mulai sedikit. Ya udah kurang ini ya, mungkin udah populasinya juga udah mulai punah. Jadi sepertinya ini harus dilestarikan nih jenis Vespa ini. Vespa apa ini? Ini dia, Vespa Strada. Nah, jadi Strada ini adalah keluarga dari PS ya. Jadi selain PX juga ada yang namanya Vespa PS series. Nah, bedanya apa? Karena kan bodinya kalau kita lihat sama ya, hampir sama. Kalau perbedaannya apa sih PX dengan PS? Nanti setelah ini saya bikinin video yang berbeda ya, terpisah. Nah, nanti di situ kita bahas perbedaan dari PX dengan PS. Nah, kali ini saya mau bahas lebih ke Stradanya aja ya. Jadi motor ini tuh pertama keluar tahun 86 sampai 90. Yang awal keluar itu masih orang bilang Strada banci ya, karena belum ada lampu sennya gitu. Terus di tahun 88 dia mulai ada automatic oil mixture atau AOM atau pompa oli samping. Jadi kita nggak usah repot-repot buat nyampur oli samping. Nah, kita lihat aja di balik joknya kan ada ini ya. Nah, ini ada tangki olinya. Jadi udah enak nih, kita nggak usah repot-repot nyampur oli samping. Nah, terus ini dia velgnya juga udah diganti pakai ring 10 ya. Karena emang motor ini juga dipakai harian dan sesekali dipakai untuk touring juga. Nah, ini dia motornya nih. Nah, ini motor ini punya teman saya, si Kang Adit nih. Ini orangnya nih. Halo Kang Adit. Nah, ini salah satu partner saya dalam bervespa ya. Suka touring bareng juga. Nah, jadi sepengetahuan saya, motor ini tuh jarang banget trouble ya. Gitu. Karena emang Strada ini terkenal sebagai salah satu Vespa yang reliable. Gitu, jarang ada masalah, jarang ada mogok selama kita ngerawatnya bener. Terus yang legendaris dari motor ini tuh gear setnya. Jadi gear setnya itu sering banget dikampakin dan dipakai untuk balap Vespa gitu, karena emang dia enak sih, gear setnya tuh apa ya, rasionya tuh pas gitu. Jadi untuk dipakai touring, dipakai balap itu enak dibandingin sama rasio bawaannya PS yang lain ya. Sama Super kan hampir sama tuh gitu. Nah, lebih baik kita coba ngobrol aja sama ownernya deh, gimana kesan-kesannya selama memiliki si Strada ini ya. Nah, Kang Adit, gimana waktu megang Strada ini? Kan udah 2 kali ya pegang Strada ya. Nah, jadi kayaknya Kang Adit ini kan salah satu big fan of Strada gitu. Jadi ya dia pernah beberapa kali punya Vespa dan yang paling dia suka tuh Strada, bener kan? Benar-benar. Gitu. Nah, gimana kesan-kesannya selama megang Strada ini? Pernah rewel nggak motornya? Mungkin kalau di antara semua Vespa ya, jadi mungkin kan nih Kang juga tahu pasti saya megang Vespa udah dihitung mungkin ini Vespa kelima saya. Jadi saya pernah punya 4 Vespa yang klasik, 4 kali pakai yang klasik, 1 kali pakai yang modern. Nah, di antara semua Vespa yang saya pakai, jadi dulu saya pakai klasik itu Super 2 kali. Nah, Strada tadi disebut 2 kali, sekali pakai yang modern. Nah, di antara 5-limanya sebenarnya yang paling nggak pernah rewel itu Strada sebenarnya. Paling jarang ke bengkel, paling jarang bermasalah. Alhamdulillah sih saya 2 kali pakai Strada, dulu tahun 88, ini tahun 89 kan. Dua-duanya nggak pernah ceritanya sampai ada mogok ke jalan. Gara-gara trouble mesin ya. Kalaupun ada, sekali saya pernah mogok ke jalan karena kesalahan saya sendiri, yaitu isi bensin. Biasa ya itu Vespa. penyakit anak Vespa, terutama yang belum ada indikator BBM nih.
Ini makanya sekarang dia hidupin nih. Nah ini biasanya yang pakai super sama sprint nih sering kelupaan termasuk saya. Gitu, makanya bersyukurlah yang Vespanya ada indikator dan hidup. Itu salah satu penyelamat juga tuh. Oke lanjut, terus gimana ceritanya? Sebenarnya kalau so far pengalaman experience pakai ya, kalau ngomong Strada mungkin paling enak ya. Paling enak? Antara Vespa ya, dan Vespa sebelum yang saya pakai. Dulu kan pakai super. Oke. Untuk daily use ini enak sih, maksudnya buat dipakai daily use sama mau dipakai touring juga enak, karena tadi mungkin udah dibilang juga rasionya tuh enak banget. Jadi nafasnya dibilang panjang banget enggak, tapi pas lah gitu pas untuk ya? Dengan cc-nya, dengan tenaganya. Dan kalaupun misalkan kayak mungkin kan dulu kalau zaman pakai super saya sering main di gigi rendah ya, kayak gigi 2 gitu, kadang ke gigi 1 karena super rasionya pendek-pendek ya. Iya, jadi cepet naik tapi cepet turun juga gitu. Betul, nah kalau selama pakai ini biasanya saya kalau udah jalan pasti mainnya di 3, 4, di 3, 4 gitu. Dan kalaupun misalkan ngelambatin nggak pernah sampai ke 1, paling nyampenya ke 2 gitu. Jadi udah kayak pakai motor bebek biasa kali ya gitu. Jadi udah tenaganya sih emang enak gitu. Dan memang tadi kalau boleh dibilang ini reliable banget ya. Saya pakai motor ini saya daily tiap hari kantor kan gitu. Pulang pergi pakai ini nggak pernah ada masalah sih, seperti itu. Oke, mantap. Nah, jadi begitu teman-teman, kira-kira ya pengalaman dari ownernya Strada ini, Kang Adit. Jadi sebenarnya kalau dari tadi kita bahas soal rasio ya. Jadi maksud rasio Strada enak tuh, jadi kalau dibilang panjang sebenarnya sama sprint dia masih kalah panjang. Masih lebih panjang sprint, cuma dari power mesin Strada lebih besar daripada sprint, karena emang kalau Strada kan udah CDI ya, terus boringnya juga beda, pengapiannya juga lebih advance gitu, jadi tenaga mesinnya lebih besar daripada sprint. Nah jadi apa ya, rasio Strada nih kalau menurut saya itu rasio Vespa yang paling pas gitu, selama dia masih pakai ban bawaan ring 8 gitu. Kalau dia pakai ring 10 sih kayaknya sedikit agak berat gitu, tapi nggak terlalu signifikan bedanya gitu. Nah, lebih baik kita coba aja cari tahu rasa berkendaranya si Strada ini kayak apa, terutama ketika dia udah ganti ban ke ring 10. Nah, kita coba aja test ride motor ini gimana rasanya. Oke, ikutin terus videonya sampai habis. Ya oke, kita udah ada di atas Vespa Strada ini. Kita coba test ride ya, test ride keliling satu blok aja sekitaran Braga, Asia Afrika. Nah ini setelah saya coba, impresi pertama itu ternyata mesinnya halus banget teman-teman ya, dibandingin sama yang tahun tua ya, terutama super sprint itu jauh lebih halus gitu. Mungkin kehalusannya setara dengan Excel ya, karena menurut saya yang pernah saya coba Vespa yang paling halus itu ya Excel dan Strada ini. 200 cc ya nggak usah ngomong lah, itu apa ya, lumayan bikin kurus getarannya gitu. Tapi kalau untuk Vespa 150 yang pernah saya coba yang mesinnya halus, hampir nggak kerasa getarannya, itu ya Strada ini dan Excel ya. Dulu saya pernah punya Excel, cuman udah dijual gitu teman-teman. Jadi mesinnya halus, tarikannya karena ini udah pakai ring 10, jadi ya agak sedikit berat di awal ya. Cuma ini saya yakin top speednya kalau di trek panjang kayaknya lebih bagus daripada yang pakai ring 8 gitu. Dan saya juga kebetulan pernah coba yang ring 8 karena teman saya yang punya ini kan dulunya pernah punya juga yang Strada original ring 8. Nah itu buat tarikan awalnya jauh lebih enak yang itu daripada yang ini. Cuman untuk top speed sih kayaknya enak ini. Jadi ini motor tipikalnya jadi lebih apa ya, untuk touring, untuk trek panjang, trek lurus panjang ini lebih enak gitu. Jadi mesinnya juga nggak terlalu berisik ya, nggak terlalu di RPM tinggi gitu teman-teman. Nah
ini salah satu Vespa yang cukup nyaman ya buat dikendarai, worth it juga buat dipakai ya, untuk pemula juga worth it banget Vespa ini. Nah sekarang juga mumpung harganya belum terlalu tinggi, kayaknya layak juga nih untuk dibeli untuk sekarang-sekarang ya. Nah oke teman-teman, tadi kita udah test ride ya, rasanya Vespa Strada ini seperti apa, rasa berkendaranya. Ternyata ya bisa dibilang cukup asik juga ya, dan cukup halus ternyata mesinnya. Jadi kesimpulannya, ini adalah salah satu Vespa yang worth it buat teman-teman miliki gitu. Di samping populasinya juga udah mulai langka sekarang, terus harganya juga mulai merangkak naik, dan yang pasti di bawahnya juga enak gitu teman-teman. Oke, kalau teman-teman punya cerita tentang motor ini atau Vespa lain, silakan di komen ya. Kalau ada cerita juga silakan di komen. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.